Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Osanogi. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan pendataan non-ASN di tahun 2022 yang berkaitan dengan data honorer setelah diverifikasi atau validasi ulang oleh instansi. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mencek di dua video kami sebelumnya terkait dengan jadwal untuk seleksi P3K di tahun 2022 dan juga keputusan Menpan RB untuk P3K Kesehatan, P3K Teknis mengenai mekanisme yang akan digunakan untuk di tahun 2022 ini Bapak Ibu. Jadi silakan dicek dua video kami sebelumnya terkait dengan pelaksanaan CSN di tahun 2022. Oke Bapak Ibu, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan pendataan non-ASN, yang mana kita mendapatkan informasi ataupun pengumuman resmi Bapak Ibu, yaitu di salah satu instansi yang sudah menyampaikan terkait dengan hasil pendataan non-ASN setelah diverifikasi atau validasi ulang, yaitu di salah satu instansi di Magetan Bapak Ibu, di Kabupaten Magetan, di mana di sini ada informasi yang sudah disampaikan yaitu tanggal 18 Oktober kemarin Bapak Ibu, dan kita lihat atau cek langsung pengumumannya. Nah ini dia Bapak Ibu, yaitu uji publik pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan setelah diverifikasi dan validasi ulang pertanggal 17 Oktober 2022. Nah ini apakah akan menjadi data final atau tidak? Itu kita tunggu tentunya setelah nanti tahap finalisasi untuk pendataan non-ASN ini Bapak Ibu ya. Namun di sini tentunya setiap instansi itu memiliki cara berbeda Bapak Ibu menyampaikan datanya, karena di sini ada yang selalu mengupdate. Seperti kita ambil contoh di Magetan ini, itu update terus terkait dengan untuk pendataan non-ASN. Seperti sudah disampaikan mengenai data non-ASN masih dalam tahap uji publik, yaitu setelah diverifikasi dan validasi ulang per tanggal 17 Oktober. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu terkait dengan penjelasan dari hasil validasi ulang di sini terkait dengan untuk pendataan non-ASN ini Bapak Ibu ya, itu Kabupaten Magetan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Adapun hasilnya sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini kita lihat yaitu jumlah tenaga non-ASN sebelum dilakukan verifikasi dan validasi ulang yaitu sejumlah 2.776 orang. Nah kemudian penjelasan yang kedua yaitu jumlah jabatan pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya yang diverifikasi dan validasi ulang. Nah di sini Bapak Ibu yaitu verifikasi dan validasi ulangnya itu di-delete atau dihapus, yaitu sejumlah 867 orang. Tentunya ini berkaitan dengan SE Menpan RB, Kemenpan RB sebelumnya terkait dengan nomenklatur jabatan untuk pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022 dan juga siaran pers BKN yang meminta untuk PPK melakukan validasi ulang terkait dengan jabatan-jabatan tenaga non-ASN yang tidak sesuai dengan surat edaran Menpan RB terkait dengan ketentuan pendataan non-ASN di tahun 2022 Bapak Ibu. Itu sudah kita infokan di video sebelumnya terkait dengan jabatan-jabatan yang tidak masuk dalam pendataan ini. Nah di sini untuk Kabupaten di Magetan sendiri itu ada 867 orang Bapak Ibu yang dihapus atau di-delete ya terkait dengan verifikasi dan validasi ulang setelah dilakukan oleh instansi. Nah kemudian di penjelasan yang ketiga, jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang tentunya berkurang Bapak Ibu jumlahnya, yang awalnya tadi di sini 2.776 orang itu menjadi 1.909 orang. Nah adapun daftar nama tenaga non-ASN nanti Bapak Ibu yang khusus di Kabupaten Magetan, Bapak Ibu bisa cek di website instansinya yaitu di BKD Magetan, dan untuk melihat daftar nama honor tersebut di lampiran surat ataupun pengumuman ini Bapak Ibu. Nah kemudian yang ada di sini penjelasan lagi data tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara sebagaimana lampiran 2. Jadi untuk THK 2 juga disampaikan di sini dalam pengumumannya Bapak Ibu. Nah ini lampirannya, silakan nanti Bapak Ibu cek bagi rekan-rekan yang berada di Kabupaten Magetan. Jadi Bapak Ibu terkait dengan setelah verifikasi atau validasi ulang tentunya akan ada perubahan jumlah data setiap
instansi tentunya apabila terdapat jabatan-jabatan tenaga honorer yang tidak sesuai dengan pendataan non-ASN di tahun 2022. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan karena sekarang sudah tanggal 21 Oktober ya Bapak Ibu, berdasarkan informasi ataupun pengumuman yang disampaikan di dalam portal BKN, yaitu terakhir 22 Oktober ya, tanggal 22 Oktober 2022 bagi rekan-rekan untuk melengkapi data ya untuk yang tenaga non-ASN tentunya, sehingga Bapak Ibu misalkan untuk selalu berkomunikasi ataupun menanyakan terkait dengan pendataan non-ASN ini dengan admin instansinya masing-masing, dan tentunya rajin juga untuk mengecek ya web instansinya terkait dengan pendataan non-ASN ini, karena seperti kita contohkan di sini salah satu instansi yang aktif menginformasikan mengenai hasil verifikasi dan validasi ulang untuk tenaga non-ASN. Nah, untuk kapan pengumuman finalisasinya, yang mana sudah disampaikan oleh BKN pada siaran pers yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, bahwasanya pendataan non-ASN ini ada 3 tahap ya Bapak Ibu, yang mana sebentar lagi itu sudah akan habis masa tahap prafinalisasinya yang mulai dari tanggal 30 September kemarin, dan tentunya nanti akan ada tahap ketiga. Tahap ketiga di sini yaitu tahap finalisasi yang berlangsung 31 Oktober 2022. Nanti masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan. Nanti setelah itu akan diumumkan kembali hasil akhir dari data tenaga non-ASN pada kanal informasinya ataupun di website instansi masing-masing Bapak Ibu. Oke, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pendataan non-ASN. Instansi yang kita dapatkan yang melakukan pengumuman atau memberikan pengumuman terkait dengan hasil verifikasi dan validasi ulang untuk pendataan non-ASN di tahun 2022. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.